Kasus mayat seorang remaja 13 tahun yang ditemukan di tengah kebun singkong akhirnya terungkap. Korban dibunuh temannya sendiri lantaran pelaku sakit hati diejek miskin tak bisa membeli HP baru. Korban dicekik hingga tewas. Satreskrim Polres Malang akhirnya berhasil mengungkap kasus penemuan jasad Adit Pratama 13 tahun yang tergeletak di kebun singkong, Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Jasad Adit Pratama dipastikan merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh temannya sendiri bernama Santoso, usia 20 tahun. Pelaku diamankan beserta sejumlah barang bukti berupa pakaian dan handphone milik korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku tega menghabisi korban karena merasa dihina sebagai orang miskin yang tak mampu membeli handphone baru. Kasus ini berawal dari korban dan pelaku yang ngopi bersama di sebuah warung desa setempat. Saat itu korban sedang membawa sebuah handphone baru yang dipamerkan kepada pelaku. Namun saat ditanya oleh pelaku, korban justru menghina pelaku sebagai orang miskin yang tak mampu beli handphone seperti yang dibawa korban. Mendengar jawaban tersebut, pelaku merasa tersinggung dan mengajak korban untuk melihat sebuah jaring penangkap burung yang berada di sekitar kebun singkong. Namun setibanya di lokasi, pelaku langsung mencekik korban hingga tak sadarkan diri. Korban sempat menyelamatkan diri sebelum akhirnya tertangkap kembali dan dicekik oleh pelaku hingga tewas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sebelumnya diketahui warga Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang, digemparkan dengan penemuan jasad bocah usia 13 tahun yang tak lain adalah jasad Adit Pratama warga desa setempat. Kondisi jasad saat ditemukan membusuk pada beberapa bagian tubuh dengan ditutupi daun singkong. Ini berawal dari hari Minggu malam. Minggu malam ada orang tua dari si korban ini telah melaporkan bahwa anaknya yang berinisial AP, berumur 13 tahun, warga Kecamatan Kalipari, itu tidak kembali pulang ke rumahnya semenjak hari Jumat dini hari. Seorang ibu-ibu bernama Sulastri itu melaporkan kepada pihak Polsek Kalipari bahwa di tengah di tengah kebun singkong di wilayah Kecamatan Kalipari itu telah ditemukan mayat tidak dikenal dalam posisi dalam keadaan sudah meninggal diperkirakan 2-3 hari yang lalu sebelumnya dan ditutupi oleh daun-daunan, daun singkong dan daun pepaya. Dari hasil otopsi inilah ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan. Yang pertama, kejanggalannya sudah pasti ada bekas cekikan di leher mayat tersebut. Kemudian juga adanya daun singkong dan daun pepaya digunakan untuk menutupi mayat. Jadi sudah jelas ada tujuan untuk menghilangkan atau menghapuskan jejak dari mayat tersebut. Nah, selain melaksanakan otopsi tersebut, kemudian anggota Reskrim juga melaksanakan penyelidikan di lapangan. Kemudian akhirnya ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat malam sebelumnya, pada tanggal 27 November, si anak ini berada di sebuah warung yang atas nama Ibu Suratni yang berada di Pasar Peteng di wilayah Kecamatan Kalipari juga. Dan diketahui bahwa yang bersangkutan pada saat itu di warung tersebut sampai jam 01.00 dini hari dan bersama dengan salah seorang temannya yang kebetulan menjadi pelakunya ini. Yanto Yancung melaporkan. Sebuah baliho berukuran besar yang dipasang di pinggir jalan raya roboh terjang angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun robohnya baliho tersebut sempat mengganggu lalu lintas di Jalan Raya Sulfat, Kota Malang. Salah satu baliho besar berukuran 3 meter x 6 meter yang terletak di Jalan Raya Sulfat, Blimbing, Kota Malang, roboh karena diterjang angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena lalu lintas dalam keadaan sepi. Meski begitu, robohnya baliho besar ini sempat mengganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Sulfat dan Jalan Sunandar Priyosudarmo. Mengingat lokasi baliho jatuh berada di simpang 3 jalan besar. Sementara untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut, sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP diturunkan di lokasi kejadian. Petugas juga berupaya mencari pemilik baliho untuk menertibkan baliho tersebut. Sebelumnya, BPBD Kota Malang sudah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah cuaca ekstrim yang terjadi selama 2 hari terakhir.
Untuk Kota Malang sendiri, diprediksi angin kencang akan terjadi hingga tanggal 11 Desember mendatang. Kita ada dua baliho yang patah. Jadi ini masih nunggu petugas yang memiliki baliho untuk memotong baliho tersebut biar bisa ditepikan. Pak, kira-kira ukuran berapa Pak? Baliho ini kan besar Pak. Ya ukuran 3 meter lawan 6 meter. Ada korban tak Pak ini tadi? Ya untungnya tadi untuk arus sepi. Pak, ini mengganggu arus lalu lintas apa enggak ini Pak? Betul Mas, ini mengganggu karena secepatnya kalau bisa yang memiliki baliho ini memanggil teknisinya untuk dipotong dan bisa ditepikan. Simon Alfredo melaporkan. Berbeda dengan libur akhir pekan, libur nasional Pilkada serentak, arus kendaraan yang melintas di Karangploso menuju Kota Batu terlihat cukup lenggang. Aktivitas pencoblosan dan liburan yang hanya sehari diduga menjadi penyebab lenggangnya aktivitas kendaraan. Libur nasional sehari Pilkada berdampak pada ramainya kendaraan yang masuk di kawasan Karanglo menuju Kota Malang. Ramainya aktivitas kendaraan ini berlangsung sejak pukul 8 pagi sampai menjelang siang. Libur Pilkada ini rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk datang berlibur ke wilayah Malang Raya. Hal ini terlihat sejak keluar pintu tol sampai masuk gerbang Kota Malang. Di Jalan Baleorjosari roda 2 mendominasi kendaraan yang melintas. Sementara itu arus kendaraan yang menuju ke Karangploso terlihat lengang di beberapa titik jalan. Berbeda dengan libur akhir pekan yang hampir sepanjang jalan terlihat antrian panjang kendaraan. Terlebih di sepanjang jalan terdapat beberapa pertigaan dan perempatan jalan yang sering kali menyumbang terjadinya kepadatan arus kendaraan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, libur nasional kendaraan yang masuk dan keluar Kota Malang didominasi roda 2, sehingga tidak jarang terjadi penumpukan kendaraan. Di pintu keluar tol arah Karangploso, arus kendaraan terlihat ramai sampai dengan perlintasan kereta api dan sisanya menuju Karangploso dan Batu. Jalan terlihat lengang sampai dengan perempatan Kepuharjo serta Pasar Karangploso. Harusnya masuk ke kota mulai pagi, padat, rame, merayap. Jam berapa? Mulai jam berapa tadi pagi, Pak? Saya jatuh jam 6 sampai sekarang ini masih rame. Masih ramai. Ini Iya. karena libur. Kalau hari biasa gimana, Pak? Hari-hari biasanya sedang-sedang aja. Tapi kalau libur akhir pekan? Ya, Kalau pas libur akhir pekan gimana? liburan pekan. Ya, dibanding libur akhir pekan ramean mana sekarang? Ramean sekarang. Sekarang, Mbak ya? Iya. Kira-kira sampai jam berapa ini, Pak, kalau gitu? Kira-kira sampai jam 10 atau 11 itu. Sekarang 11. jam berapa ini? Ya, sekarang masih jam 10-an, Mbak ya? Iya. Berarti yang dari arah sana, Pak ya? Ya, yang dari Surabaya ke Surabaya. Malang. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Libur nasional Pilkada serentak, beberapa terminal di Kabupaten Malang sepi aktivitas mikrolet. Kondisi diduga akibat bertambah sepinya penumpang dalam terminal, sehingga mikrolet sebagian tidak masuk terminal dan ada yang memilih istirahat untuk tidak beroperasi. Beginilah pemandangan di beberapa terminal angkutan umum di Kabupaten Malang. Pada libur Pilkada serentak ini, terminal sepi aktivitas angkutan umum yang parkir menunggu penumpang. Hal ini diduga terjadi akibat semakin sepinya penumpang yang naik di dalam terminal, sehingga para sopir lebih memilih memutar dan mangkal di pinggir jalan mencari penumpang. Kondisi sepinya penumpang ini sudah berlangsung lama sebelum pandemi COVID-19, tetapi para sopir masih lumayan mendapatkan penumpang pelajar ketika aktivitas sekolah masih tatap muka. Menurut salah seorang juru parkir di Terminal Tumpang menjelaskan, saat ini jumlah penumpang sudah turun drastis dan akan ada kenaikan ketika aktivitas sekolah diberlakukan normal. Di Terminal Tumpang ke beberapa jurusan, diantaranya ke Arjosari, Gadang, dan Madiopuro, hanya terlihat beberapa mikrolet yang parkir di terminal dan sisanya beraktivitas di jalan. Hal yang sama terlihat di Terminal Karangploso. Mikrolet mangkal mencari penumpang di jalan dan hanya beberapa saja yang mengantri di dalam terminal. Kalau jumlah penumpang tuh mulai dari adanya COVID dulu memang Ya. sudah berkurang. Ya, Banyak berkurangnya. Kira-kira sekarang tinggal 30-40%. persenan Pak ya. Ya. Ini libur Pilkada gimana nih? Tambah Sama saja, saya Sama kira aja, sama Pak. saja. sama aja Pak ya. Sebelum Pilkada ini juga malah sepi sekali. Berarti Pak, jumlah angkutan yang beroperasi bisa berkurang loh gitu Pak? Kalau yang beroperasi tetap
beroperasi, tapi ya gitu setorannya ya berkurang. Banyak juga tadi kelihatan yang masuk dalam kondisi kosong ya. Iya ya, banyak yang kosong, yang antri aja jarang. Iwan Hikmawan melaporkan. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah hari ini serentak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Di Kabupaten Malang, pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang di tengah pandemi COVID-19 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti yang terlihat di TPS 15 Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Warga yang akan memberikan hak suaranya dalam Pilkada Kabupaten Malang terlihat mendatangi TPS 15 untuk melakukan pencoblosan. Warga yang datang wajib menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, serta memakai sarung tangan sebelum mengambil surat suara. Setelah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, warga atau peserta pemilih kemudian mendapatkan surat suara dari KPPS dan menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Usai mencoblos kertas surat suara, kemudian dimasukkan ke kotak suara. Leo, Ketua KPPS 15 Desa Kalisongo mengatakan, di TPS 15 terdapat 356 pemilih, dan partisipasi masyarakat sendiri cukup tinggi pada pilkada kali ini. Ia juga menambahkan untuk pilkada kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, dikarenakan peserta pemilih yang datang dibatasi setiap jamnya hanya 60 orang, dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan di TPS 15 disediakan 3 bilik suara, di mana 2 bilik suara digunakan untuk warga yang suhu tubuhnya di bawah 37 derajat, sementara 1 bilik khusus untuk warga yang memiliki suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Dari 356 pemilih yang ada di TPS 15 Desa Kalisongo, semuanya dipastikan akan hadir dan memberikan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020. Ya, jadi kita 2 jam sekali kita semprot. Tadi kebetulan sebelum masnya ke sini juga kita semprot. Dan semua harus pakai masker, sarung tangan, kemudian kita demokan dan kita suruh cuci tangan. Kalau mereka tidak membawa, kita siapkan. Memang sudah difasilitasi oleh KPU juga. Jadi harus dilaksanakan dengan baik, dan ini kita nggak beri antrian di dalam, karena memang itu akan berpotensi terjadinya kerumunan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Guna mewadahi potensi dan bakat yang dimiliki oleh pemuda Kota Batu, serta untuk mengenalkan budaya Kota Batu melalui media komunikasi, video dan karya seni rupa, Dinas Pariwisata Kota Batu menggelar lomba kreativitas video inovatif dan lomba menggambar. Dalam lomba tersebut, para peserta diwajibkan untuk mengirim karya dengan tema KWB Safe Tourism yang mengeksplor tempat wisata di Kota Batu. Apresiasi terhadap kreativitas arek-arek Kota Batu terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata atau Disparta Kota Batu. Disparta memberi penghargaan bagi pemuda kreatif dalam lomba kreativitas video inovatif dan menggambar dengan tema KWB Safe Tourism. Lomba itu digelar guna mewadahi potensi dan bakat yang dimiliki oleh pemuda Kota Batu. Selain itu juga untuk mengenalkan budaya Kota Batu melalui media komunikasi video dan karya seni rupa. Dalam lomba ini ada 14 peserta lomba video kreatif yang telah mengirimkan karyanya, sedangkan untuk lomba menggambar ada 11 peserta. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting karena talenta-talenta anak muda Kota Batu perlu difasilitasi. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menilai bahwa Kota Batu memiliki anak-anak muda yang mempunyai talenta yang luar biasa. Melalui lomba ini, karya video dan gambar dapat dikaitkan pada promosi potensi wisata Kota Batu. Karya video yang dilombakan peserta mengeksplor tempat-tempat wisata dari pelosok hingga hiburan kota di Kota Batu. Dengan lomba ini dapat memfasilitasi potensi talenta warga Kota Batu dan mengangkat potensi wisata Kota Batu. Pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi pada seluruh peserta yang berpartisipasi dengan gigih dan panitia yang mensukseskan lomba ini. Selain itu, bagi para pemenang akan diberdayakan untuk menjadi agen promosi Kota Batu. Ia mengatakan bahwa akan mengadakan lomba ini secara rutin, sehingga lomba ini dapat selalu menjadi wadah dan perangsang bagi warga Kota Batu untuk terus berwisata. Kegiatan lomba kreativitas video dan juga menggambar ini
memiliki tujuan kita memfasilitasi, kita mengakomodir kemampuan, kreativitas, ya, potensi-potensi milenial Kota Batu untuk mengembangkan bakat, keahliannya di dalam rangka mengolah teknologi, khususnya video kreatif maupun juga menggambar. Ini merupakan kegiatan yang memang menjadi prioritas kami untuk bisa mendapatkan potensi-potensi mengembangkan dan mendapatkan potensi-potensi mereka yang kreatif, berkemampuan lebih memanfaatkan teknologi, mengolah video dan juga menggambar. Di lain sisi, pemenang juara 2 Lomba Kreativitas Video, Yogi Iqbal Rizky, mengaku jika dirinya bangga dapat memenangkan lomba ini. Pasalnya, video garapannya yang berjudul Yuk Berwisata Aman di Kota Batu menghabiskan uang sebesar Rp1 juta dan 3 minggu penggarapan. Itu videonya menunjukkan pariwisata di Kota Batu. Yang pertama saya mengangkat alun-alun Kota Batu, terus kemudian di Paralayang, Taman Langit, dan selanjutnya Jatimpak 2. Berapa lama sih Mas buat video itu? Itu mulai dari proses pengambilan gambar sampai editing kurang lebih 3 mingguan. Sempat ada kendala nggak Mas ketika proses pengambilan video sampai selesai? Alhamdulillah tidak ada. Yang menjadi Jadi kesulitan, ada kesulitan apa? Kesulitan sendiri mungkin? Kesulitannya sih nggak ada ya, cuman awalnya kan ya nisan bermain gitu Mas, langsung nisan buat video gitu. Ini saya buat video ya jujur mengeluarkan effort yang tinggi karena mulai dari biaya alat dan di wisata-wisata itu masuknya kan gitu-gitu. Yanto Yanjung melaporkan. Pelukis kontemporer Jupri Abdullah memecahkan rekor dunia dengan karyanya sebuah lukisan abstrak berukuran 3 x 19 meter persegi. Lukisan ini merupakan kado spesial untuk Kota Batu di hari jadinya yang ke-19 tahun. Lukisan ini langsung dibuat di atas kanvas yang ukurannya menyesuaikan dengan usia Kota Batu, yakni panjang 19 meter dan lebar 3 meter, bertajuk Batu Indonesia. Proses pembuatannya dimulai dari nol, disaksikan langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Wakil Wali Kota Batu Puncul Santoso dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, ditambah dengan seniman internasional yakni Jupri Abdullah, seluruhnya menggoreskan dengan cat akrilik dengan tangan kosong langsung pada kanvas. Pemecahan rekor dunia melalui Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia atau LEPRID ini digelar Dinas Pariwisata Pemerintahan Kota Batu bersama Dewan Kesenian Kota Batu dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Batu yang ke-19 tahun. Lukisan abstrak ini merupakan karya yang ketiga Jupri Abdullah setelah menumbangkan karyanya sendiri melukis di Solo berukuran 3 x 12 meter persegi dan Yogyakarta berukuran 3 x 15 meter persegi. Lukisan abstrak ini berukuran 3 x 19 meter persegi yang digelar di Kota Batu untuk menumbangkan lukisan abstrak di Kanada. Pemecahan rekor dunia lukisan abstrak yang ketiga kali ini bertujuan agar masyarakat mengenal lebih dalam lagi lukisan abstrak, dan lukisan abstrak terbesar ini merupakan kado spesial untuk pemerintahan Kota Wisata Batu di hari jadinya yang ke-19 tahun. Ini lukisan saya terbesar yang ke-9. Dan ini merupakan rekor terbaru dunia saya setelah saya menumbangkan rekor dari Kanada. Saya sekarang melukis 3 x 19 meter, sebuah hadiah untuk Batu, untuk Indonesia. Saya tidak tahu di luar negeri ukuran berapa, yang jelas ukuran terbesar waktu itu saya pecahkan rekor dunia 3 x 12. Kemudian dari luar negeri belum ada yang memecahkan. Akhirnya tahun ini saya pecahkan kembali rekor saya dengan ukuran 3 x 19. Tema yang saya ambil adalah Batu untuk Indonesia dan dunia. Pemecahan rekor dunia itu dilakukan bermula dari sebuah komunikasi dan kolaborasi para seniman di Kota Batu. Dalam hal ini adalah seniman lukis, sehingga tercipta sebuah konsep melukis abstrak terpanjang di dunia.
Konsep besar daripada event hari ini adalah melukis terpanjang di dunia dengan panjang 19 meter dengan lebar 3 meter. Ini semua adalah sebuah harapan mengakomodasi ide kreativitas, ya, inspirasi dari para pelukis yang dipersembahkan untuk hari ulang tahun Kota Batu yang ke-19 ini. Karya ini nanti akan ditampilkan pada acara puncak Kongres Kebudayaan tanggal 28 Oktober 2020 bertempat di Balai Kota Among Tani, yang mana ini akan dipajang di gedung kebanggaan Kota Wisata Batu, yaitu Geraha Pancasila. Yanto Yancung melaporkan.